الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله amma ba'du. Hadirin para jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Isya malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita rasakan, dan ada satu dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat, Isya malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari tempat kita atau rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitur Rahman, guna memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah melaksanakan sholat Isya berjamaah. Dan ba'da sholat Isya kita bisa menggunakan waktu dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama bareng-bareng atau ta'lim muta'alim seperti yang akan kita laksanakan pada ba'da Isya malam hari ini. Jadi rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dan bab yang pertama kali yaitu kitab Thaharah, dan catatan kami sampai pada hadis nomor 5 ini. Kecil tulisannya ya, nggak bisa kelihatan sama sekali. Bunyi hadisnya diantaranya dari An Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar qala telah mengatakan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, idza kana, apabila ada al-ma'u, yaitu air, kullataini, dua kula, lam yahmilil khobasa, lam itu tidak, yahmilu atau yahmili mengandung, khobasa kotoran. Wafilafdin, dalam lafaz lain, lam yanjus, tidak menjadi najis. Akhrajahu arba'ah, istilah yang dipakai dalam kitab Bulughul Maram ya, sebagaimana dalam keterangan yang dahulu. Arba'ah itu diantaranya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah.
Wasohahu, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al Hakim juga disahihkan oleh Imam Al Hakim, wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Lantas timbul pertanyaan, 2 kula itu berapa ukurannya kalau di literi atau di kubiki? Kalau di kubiki, di meteri ya, di literi sekitar 60 cm kubik. Namanya 2 kula. 60 cm kubik itu kalau di literi berapa itu ya? Ya sekitar 100 liter lah itu. Kalau ada air seperti itu jumlahnya atau banyaknya, maka tidak menjadi najis. Lantas timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau air tersebut kejatuhan barang najis dan warnanya berubah, bahkan baunya juga berubah? Sementara hadis yang awal kita sudah bahas, air itu semula tidak menjadi najis kejatuhan apapun jika tidak berubah baunya, rasanya, dan warnanya. Tapi kalau misalnya berubah, maka air tersebut menjadi najis. Lantas di sini dibatasi 2 kula. Tidak ada batasan air tersebut apakah berubah atau tidak, maka di sini dikatakan hadis ini adalah tidak najis. Untuk itulah cara kita untuk mengumpulkan dari berbagai macam dalil-dalil hadis. Usaha yang harus ditempuh pertama itu adalah thariqatul jami, atau dalam istilah tarjih itu adalah jam'u wa taufik. Hadis-hadis tadi itu dikumpulkan semuanya, kemudian akhirnya diambil istibat hukum. Yang satu saling menguatkan, tidak saling bertentangan. Tetap menggunakan hadis 2 kula ini, kemudian andai kata kalau 2 kula terus masih tetap ya, tidak berubah baik bau warnanya itu, maka air tersebut menjadi tidak najis. Ya. Kata niki disebut air kejatuhan najis tidak menjadi najis. Karena apa? Karena tidak berubah warnanya, baunya, dan lain-lainnya. Tetapi kalau 2 kula tersebut atau 60 cm kubik berubah warnanya, baunya, dan lain-lainnya seperti najis, maka otomatis air tersebut juga menjadi najis. Jadi hadis yang awal ada pembatasan-pembatasan, yaitu diantaranya semula air itu tidak membawa najis, kejatuhan apapun tidak menjadi najis. Ya, sedikit ya, kalau misalnya tidak berubah tidak menjadi najis. Kemudian ini dibatasi, ukuran sedikit itu di sini 2 kula. Nah, pembicaraan 2 kula di kalangan ulama-ulama menemukan berbagai macam sanad maupun matan hadis. Sanad itu adalah sandaran yang sebagai riwayat hadis bersandarkan pada sanad yang nyambung. Sebagian ulama mengatakan, ahli hadis mengatakan sanadnya mutorib, goncang hadis 2 kula ini. Sementara yang lain juga mengatakan selain sanadnya goncang, mutorib, juga matannya juga goncang. Kenapa kok begitu? Di lain-lain disebutkan bukan 2 kula, disebutkan ada 3 kula. Di lafaz lain disebutkan 4 kula. Lalu yang mana yang jadikan dasarnya? 4 kula atau kulata ini 2 kula atau 3 kula ini? Itulah yang dikatakan oleh ulama, matannya isi berita hadis tersebut goncang. Mana yang dipegang 2 kula atau 3 kula atau 4 kula? Bahkan ada yang mengatakan 5 kula. Sehingga tersebut timbullah perbedaan paham di kalangan ulama madhab. Di Syafi'iyah ya, 2 kula itu yang dipakai, sebagaimana hadis yang barusan kita baca itu. Tapi itu pun tidak mutlak,
Kalau misalnya 2 gula kejatuhan najis berubah, warnanya, baunya tetap menjadi najis. Kalau misalnya kurang dari 1 gula di Syafi'i, kejatuhan najis, walaupun tetap airnya itu murni itu. Sementara hadis yang kita kaji dalam nomor-nomor yang dahulu, aslinya air itu tidak menjadi najis, baru menjadi najis ketika kejatuhan barang najis dan warna, baunya, dan rasanya berubah. Paham ya tadi ya? Baik, kita lanjutkan lagi hadis yang lain, masih dalam lafaz lain di sini. Oh, nomor 6 itu. Jadi ada nomor urutannya nomor 6 ini ya. Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala telah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqtasilu, janganlah kalian mandi. Ulama mengatakan mandi apa ini? Ada mengatakan mandi umum. Tapi sebagian ulama mengatakan jika konteksnya dengan ibadah pasti namanya mandi wajib. Ahadukum, salah seorang di antara kamu, filmai, di air daimin, air yang tenang, artinya airnya nggak mengalir. Wawa junubun, dan ketika itu dia mandi junub. Makanya ini betul, yahtasilu sini adalah bukan mandi biasa, mandi besar, mandi junub, mandi besar. Mandi besar di sini, hadis ini menerangkan tidak boleh kita mandi dengan air yang tidak mengalir. Kemudian mafhum mukhalafah, bagaimana kalau misalnya mandinya mandi biasa, bukan mandi besar? Bolehkah kita mandi dengan air yang tenang, nggak mengalir? Ini menjadi debatable, menjadi khilafiyah itu. Jadi ketika air tersebut tidak mengalir, jamaah rahimakumullah, maka kita tidak boleh mandi di air tersebut. Ya. Mandi bagaimana? Apa mandi pakai cibuk atau mandi kumkum gitu? Ini timbul pertanyaan lagi itu. Hadis tersebut diriwayatkan Muslim, nanti akan kita simpulkan berdasarkan kumpulan dari hadis-hadis terkait dengan mandi dan segala macam di air yang tidak mengalir. Oleh karena itu di mazhab Syafi'i ya jamaah rahimakumullah, kalau air itu sedikit supaya tidak menjadi mustakmal gitu ya. Mustakmal itu air yang habis dipakai untuk bersuci taharah. Yang kurang dari 2 gula di mazhab Syafi'iyah, caranya air tersebut supaya tidak mustakmal, walaupun kita tidak menjadi najis digunakan wudhu, caranya itu bukan langsung dikobokkan, dicemplungkan di air tersebut. Supaya apa? Supaya tidak mustakmal. Ini mazhab Syafi'iyah itu. Bagaimana caranya? Dialirkan. Katakanlah kalau kita wudhu misalnya menggunakan ember, jelas ember tersebut kecil untuk nimba di sumur itu ya. Kecuali kalau ember sekarang besar-besar itu ember sekarang. Di jeding itu kan ada ember yang besar itu, bisa menjadi 2 gula lebih. Ember kecil atau ciduk lah itu, supaya air tersebut tidak menjadi mustakmal. Di mazhab Syafi'i caranya penggunaannya adalah dilobangi atau dibacurkan gitu. Makanya dulu kan ada misalnya di desa-desa atau di tempat-tempat tertentu, pesantren-pesantren itu kalau misalnya tidak ada keran itu ya, airnya begitu dari tempat kemudian dilobang gitu supaya mancur, mengalir. Itulah fikih Syafi'iyah. Ini dalam rangka kehati-hatian. Tapi kalau kita bicara masalah mustakmal, nanti ada kita jelaskan. Di sini ada hadis tentang masalah mustakmal, itu juga ada. Di dalam mazhab lain, selama air tersebut tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya, walaupun sedikit tidak sampai 1 gula atau mungkin 2 gula itu, atau mungkin 1/4 gula itu, air tidak menjadi mustakmal.
tetap air tersebut ya menjadi suci. Tohuru mutahhur nih, mutahhur, suci dan mensucikan. Tapi tentu caranya kalau kita toharo di sini maksudnya yahtasilu, mandi besar atau berwudu. Memang seyogyanya air tersebut tidak dikembalikan ke tempat wudhu tersebut, dicidui dengan tangan kemudian dikeluarkan. Yang memang kalau kita lihat dari segi tujuan kebersihan di dalam mazhab Syafi'iyah, akhirnya timbullah orang-orang selalu mengentengkan kalau bahasa kami, ketika air tersebut bisa satu bak besar, lebih mungkin berkula-kula, maka ketika wudhu airnya itu tidak diciduk, dikembalikan ke tempat itu. Nah inilah, ini menurut saya dari tujuan kebersihan tidak bagus. Kumur-kumur dikembalikan ke jeding tersebut, ya, karena anggapannya air ini tidak menjadi najis karena sudah lebih berkula-kula jeding tersebut. Persoalannya apakah seperti itu cara wudhu Rasulullah, ini menjadi persoalan kan itu. Dari tinjauan dalil. Dari tinjauan yang lain misalnya dari sosiologi atau kesehatan, jelas yang tadi itu tidak bersih lah, bersih. Kumur-kumur dikembalikan ke jeding lagi, kemudian membasuhnya dikembalikan ke jeding lagi. Padahal kalau kita lihat dari cara wudhu Rasulullah, nanti mari kita lihat Rasulullah itu menggunakan wudhu boten ganda berjeding gitu. Double ciduk, ciduknya ukurannya 1 foot, bukan di foot itu adalah takaran yang dibuat misalnya untuk menakar barang, bisa digunakan untuk air dan lain-lain itu. Kalau diliteri 1 foot itu tidak ada 1 liter, itu sempurna Rasulullah wudhunya, bayangkan itu. Tidak ada 1 liter Rasulullah itu wudhunya sempurna, kumur-kumur sempurna Rasulullah itu. Dengan cara begitulah cara wudhu Rasulullah ya, dan tidak dipancuri Rasulullah itu, tidak mustakmal. Nah inilah. Ini kalau kita bicara teks dalil hadis, nanti kita pada ketemu pada bab masalah wudhu. Mari kita lanjutkan jamrahim supaya kita mendapatkan gambaran secara utuh dari berbagai macam hadis tentang masalah air mustakmal. Mari kita lanjutkan hadis berikutnya ini. Sekali lagi kita hormati, tidak saling menyalahkan. Itulah kebesaran jiwa kita, punya pandangan yang wasiun luas, tidak sempit dalam kita melihat adanya perbedaan pandangan atau khilafiyah. Sehingga kita tidak saling menyalahkan. Kalau ada orang berpendapat, ya silakan karena mereka yakin dengan paham seperti itu. Tapi kita juga punya paham mungkin berbeda dengan mereka. Saling menghormati lah, saling menghargai adanya perbedaan. Itulah keluasan Islam. Khazanah Islam itu memang luas. Karena dalil-dalilnya mungkin tanawu, beragam, atau mungkin ta'arud, bertentangan. Atau satu dalil tapi bisa dipahami beragam, sehingga timbul berbagai macam paham. Oke, kita lanjutkan hadis yang lain. Walil Bukhari, sementara riwayat Imam Bukhari nomor 7 hadisnya, la yabulanna, janganlah kalian kencing, ahadukum salah seorang di antara kamu fil ma'i, di air, daimin, yang tenang itu. Alladzi la yajri, sementara airnya tadi tidak mengalir. Supaya yahtisilu fil, kemudian dia kewoknya atau mandinya atau wudunya menggunakan air tersebut. Air mari dikencingi, airnya nggak mengalir, kemudian dia bersuci dengan air tersebut. Timbul lagi pertanyaan, kalau misalnya 2 kula bagaimana airnya itu? Airnya nggak berubah. Sing kencing misalnya bukan orang 1, katakan 10, tapi airnya 2 kula. Warnanya nggak berubah seperti kencing, rasanya nggak seperti kencing, baunya nggak seperti kencing. Kalau berdasarkan mazhab Syafi'iyah tetap tidak menjadi najis. Tapi kita lihat lagi tujuannya dari aspek yang lain, etis tak seperti itu? Kan tidak etis. Dikencingi kemudian dibuat untuk mandi, dibuat untuk wudhu. Maksudnya hadis ini berikan kehati-hatian kepada kita. Jangan begitulah akhlak Islam. Wong air tersebut digunakan untuk bersuci kok dikencingi itu. Ya. Airnya ke Pak, sakali itu. Sak waduk. Apalagi kalau di daerah Lamongan itu.
Kalau musim kemarau itu air kan sulit di sana itu. Ngomong ngoten iki, namanya tempat-tempat ngomong ngoten iki. Hah? Apa jenenge ngoten? Bukan Watu, kalau Watu itu kan besar itu. Operan itu nih, Lamongan itu banyak itu, atau Gresik itu banyak itu. Di sekolah kita. Di, mandi di situ juga, cuci juga di situ, mandi di situ, dan wudhu juga di situ. Nggak tahu apakah kencing di situ, ini mau alam gitu. Jadi, tapi saya kalau BAB tidak jelas itu ya. Jadi. Tapi siapa tahu kalau ketika mandi dia itu mungkin kencing di situ kan nggak tahu itu. Kemudian dia wudhu di situ juga, mandi besar di situ. Nah, inilah. Ini kata ini buatan etis. Kalau berdasarkan hadis ini buatan angsal. Apakah najis? Tidak. Wong airnya banyak itu. Tidak najis. Tapi buatan etis. Ya. Gak elok. Islam tidak mengatur ini, kebersihannya jelas tidak dijamin kata ini. Maka hadis ini kata Rasulullah, ojo nguyu ya ning banyu sing banyunya nggak ngalir kemudian banyu tersebut dibuat untuk toharo, maksudnya begitu. Apakah najis? Kalau bahasa Safiyah tidak najis ya. Kalau ukurannya banyak atau 2 kula itu. Tapi apakah etis? Tidak etis kata niku. Inilah jamaah rahimahullah mengajari kepada kita bahwa Islam itu adalah menjunjung tinggi adanya kebersihan-kebersihan, kesucian-kesucian. Ini masalah adab jamaah rahimahullah. Ingat jamaah rahimahullah nyun sewu. Ilmu itu nyun sewu. Kata kaul ulama itu. Kalim itu kan kaulin, perkataan. Ya. Disebutkan. Jadi ilmu bila adab. Ilmu itu kalau nggak ada adabnya itu. Kanar sebagaimana api bila khatok. Sebagaimana api yang tidak punya kayu bakar, ya mati itu. Ada api tidak punya kayu bakar, mati itu. Ilmu itu kalau tidak didasari dengan adab, ilmu tersebut akan menjadikan mati atau kering. Maka dulu ulama mengatakan ngaji nyun sewu, ngaji itu yang utama dulu itu adalah yang lama dulu waktunya adalah adab pertama-tama itu. Karena adab ini akan punya pengaruh dampak positif dalam ilmu-ilmu yang lain. Begitupun ya kata ulama tersebut, adab kalau tidak punya ilmu, yuzewu. Al adabu bila ilmin, kata ulama ya, karuh ya, kal jasad bila ruh. Sebagaimana tubuh kita tidak ada rohnya itu. Ada keno tubuh ada badan tapi tidak ada rohnya, sama dengan mati. Itulah gambaran orang kalau belajar adab tapi kalau tidak punya ilmu seperti itu, gambarnya seperti badannya orang yang tidak punya roh, mati itu. Jadi bergandeng-gandengan jamaah rahimahullah. Ilmu harus ada adabnya, adab juga punya ilmu. Makanya kata ini kalau kita ngaji, ini betul ilmu fikih kata ini. Hati-hati masalah ilmu fikih, tapi harus ada adabnya. Kalau adabnya diabaikan, nanti seperti itu gambarannya itu. Sebagaimana api tidak bisa hidup, kenapa? Karena tidak ada kayu bakarnya itu. Itulah. Sekali lagi, mari kita tinjau dari berbagai macam aspek, bukan hanya aspek hukum saja, dari fikih saja hadis tersebut, tapi aspek lain, yaitu dari aspek akhlak atau adab itu. Sementara ada lagi nomor 8, wali muslim, ada juga wali muslim ini ya. Kita lanjutin hatinya di sini, cuma kecil di sini ya. Udah, pilih banget tulisannya. Minhu darinya itu, maksudnya dari siapa? Dari Abu Hurairah. Juga ada wali Abu Dawud juga Abi Dawud. Walayah tasiru dan tidak boleh mandi besar di sini. Fihi di dalamnya minal janabah. Nah ini jelas, mandinya mandi janabah. Ya. Jadi ketika air tersebut diam, kemudian dikencingi, kemudian dia mandi di sana, buat tenang ini. Tapi yang jelas kalau bicara masalah najis menjadi debatable, tidak akan selesai. Tapi ini harus kita junjung tinggi, kita hormati hadis yang agung kata ini dari aspek adab, dari aspek akhlak. Islam nggak ajari begitulah. Wis jedinge digoni adus dewi kemudian dikencing di jeding itu. Gak apa-apa, gak najis, boten adab boten gitu.
Hadis berikutnya jamaah rahimakumullah. Ar-rajul dari seorang laki-laki biasanya kata ini kalau nggak disebutkan memang hadisnya adalah hadisnya majhul, tapi karena ini rawinya seorang sahabat dikatakan tidak ada yang majhul. Laki-laki ini disebutkan sohibah Nabi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya nggak ditemukan dalam syarah penjelasan dalam Kitabul Maram tersebut. Baik dalam Ibn Abdul Akam yaitu syarah menurut versi Safiyah maupun dalam syarah yang lain misalnya Subul Salam. Ya. Kalau mengatakan, nah Rasulullah melarang Sallallahu Alaihi Wasallam antaksila yaitu yento mandi almar'atu perempuan bifadil rajul bekas air yang digunakan oleh laki-laki. Apakah air mustamal ini menjadi najis? Ini juga adab. Sebaliknya air rajul atau seorang laki-laki mandi bifadil mar'ah bekas air yang digunakan perempuan. Tetapi di sini ada perintah di sini ketika seperti itu falyah rifah dua-duanya mandinya harus dicidui. Boleh jadi maknanya ini nyemplung bareng dalam kolam tersebut atau jeding dicemplung melurung atau maksudnya begitu. Kenapa begini? Mungkin boleh jadi perempuan laki-laki perempuan tadi itu nyun sewu ya orang lain atau juga misalnya istrinya sendiri atau suaminya sendiri. Orang itu kemarin itu jeding kemudian setelah itu orang lanang nyemplung di situ. Ini kan tidak adab ya Allah. Dicidui lah itu adab begitu. Walaupun jelas tidak najis ya, jeding gede. Ya jadi itu. Perintah Rasulullah di sini kedua-duanya jami'an itu maksudnya dua-duanya tadi laki-laki perempuan tadi entah orang lain atau suami istri mandinya dicibungi. Diambil air yang kata itu akhlak jamaah rahimakumullah, menjaga kebersihan. Maka dari sinilah andai kata kalau hadis ini dipahami semuanya nyun sewu, santri-santri kita yang dulu lama mau dari pesantren kebersihannya mandinya akan sangat dijaga. Insya Allah gak gampang-gampang kena penyakit kulit. Kenapa? Karena mandinya bersih. Tapi kalau mandinya cara wudhunya dari jeding gak dicidui, kumur-kumur di situ, balik di situ, otomatis akan banyak timbul kuman di jeding tersebut. Sehingga apabila untuk mandi pengaruh dalam kulit kita, anak-anak kita, santri-santri kita banyak yang gudikan. Katanya guyanya santri itu memang identik dengan gudik Pak, enggak dikatanya begitu. Caranya saja itu. Pokoknya kalau santri itu identik dengan gudikan Pak. Sama nyesel. Anak saya juga pertama juga saya taruh di pasir juga begitu. Balik boleh bawa nang dokter kulit. Kenapa? Gudikan gak panas war jadi itu. Caranya begitu ya. Jedingnya belum ada keran lah, belum ada keran. Mandi bersama-sama kadang-kadang jadi. Masya Allah jadi. Tempatnya wudhunya juga di situ, mandi juga sih. Tapi sekarang bagus, semua pesantren semua modern semuanya. Kadang-kadang kebersihannya melebihi hotel itu sewu. Kecuali kalau pesantren-pesantren ya mau maju itu ya. Pesantren kalau dikelola dengan manajemen yang bagus, luar biasa. Kamar mandinya bisa seperti hotel. Ya, bagus bersih itu. Jedingnya juga seperti itu. Tempat itu juga bersih itu. Ya. Ada pesantren yang modern itu. Mungkin di Indonesia mungkin barangkali belum ya. Ada di Indonesia pesantren yang dimiliki oleh Turki, yayasan Turki banyak. Ya, yayasan Usmania itu kan banyak bangun pesantren Indonesia itu dari Turki. Bagus seperti hotel pesantrennya. Kamar mandinya luar biasa, bersih sekali itu. Gak ada bau sama sekali itu. Makanannya juga terjamin itu, luar biasa kebersihannya itu. Bersihnya, kesehatannya dijamin. Kalau mau makan daging, ayam pun tidak mau beli ayam potongan di pasar, dibeli dewe itu. Alasannya apa? Karena subhat. Gak tahu menyembelihnya di sana itu. Tapi yakin walaupun di sana misalnya tahu menyembelihnya, walaupun pakai bismillah, gak mantep kalau gak sebelah sendiri. Begitu caranya itu. Punya katanya. Alasannya apa? Kalau anak ini kemasukan barang subhat loh, bukan haram loh. Pasti nanti pengaruh dalam pikirannya menyerap pelajaran itu rada lambat. Apalagi di sana ada program takfid, hafalan Quran. Gak apa-apa nanti. Kenapa? Karena pengaruh pikiran tadi ada kecampuran dari darah-darah yang subhat tadi itu begitu. Itu alasannya. Coba
Kepingin kambing juga begitu, nggak beli di pasar dagingnya, hanya beli dewi, bayangkan jadi itu. Itulah pesantren yang modern betul ya. Ada di Indonesia ini banyak, di Surabaya juga ada itu. Ya, yayasan Turki itu banyak bangun pesantren modern tahfidz itu. Jadi itulah zaman rahimakumullah dari segi kebersihan Mongola ini menjadi tantangan kita ke depannya supaya tidak menjadi wadana dan jangan menjadi bangga. Kapopo santri gudikan itu ya suwe seminggu itu santri gudikan jadi jangan harus ada perubahan-perubahan untuk mengarah yang lebih bagus, lebih modern. Pesantren mau dimaksudnya itu pesantren yang ala dikelola manajemennya sebagaimana ala alam yang sekarang ini tidurnya juga modern ya, cara belajarnya juga modern, cara mandinya juga dan kebersihannya juga modern. Istilahnya menghilangkan kesan-kesan kempro itu dihilangkan pesantren-pesantren kita. Insya Allah begitu akan nilainya itu punya nilai tambah untuk menjadi tinggi nilai Islam. Karena Islam itu identik dengan masalah kebersihan. Alhamdulillah sekarang Majelis Ulama juga ada fatwa yang terbaru ini yang paling baru kaitannya masalah menjaga kebersihan. Panjenengan berbuang sampah sembarangan loh ya. Ada fatwanya Majelis Ulama itu haram buang sampah sembarangan untuk menjaga kebersihan kita. Karena manusia kadang-kadang sembrono kok. Kita punya ajaran anadzatul iman tapi tidak diamalkan dalam praktek di masyarakat. Akhirnya banyak sampah-sampah yang mampet keleleran di mana-mana itu. Maka Majelis Ulama dengan berani mengatakan ini haram, tidak boleh itu. Ini tantangan kita ke depan ya rahimakumullah. Okay? Walaupun tidak pakai denda, kita sudah tahu begitu, ini menjadikan menjunjung tinggi lah ya keislaman kita. Siapa lagi kalau bukan kita untuk menghormati agama Islam yang sudah difatwakan melalui Majelis Ulama Indonesia itu. Jadi sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ada adik ya, jangan buang sampah sembarangan, buanglah tempatnya itu. Sembarangan nanti ya itu keleleran di mana-mana, kotor di mana-mana, nanti ujung-ujungnya nanti ya akibatnya dorornya keburukannya menimpa pada masyarakat kita sendiri. Kalau ada banjir ya itu semuanya kepada kita sendiri. Begitu gitu. Kita lanjutkan hadis yang lain. An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas belum tadi. Akhrajahu Abu Dawud. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa Nasai itu. Dan Nasai wa isnaduhu sahih dan sanadnya sahih itu. Hadis nomor 10 An Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan adalah yahtasidu ini. Rasulullah pernah mandi besar di Fadlin bekas salah seorang istrinya Maimunah ini. Nah ini. Apakah Rasulullah nyemplung di jeding? Ada nanti ada hadisnya. Ketika itu Rasulullah mandi itu balap-balapan itu bekas itu jidu-jidu aja itu. Jadi bekasnya air dipakai Maimunah oleh Rasulullah dibuat mandi. Ya, kita niki boten pertentangan, boten ta'arud, boten. Saling dikumpulkan, akhirnya hadis tadi itu adalah saling menguatkan. Kita tetap dilarang untuk mandi dengan cara tadi itu ketika jedingnya dicemplungi bapak-bapak, kemudian ibu-ibu nyemplung di sana boten angsal itu. Walaupun tidak najis air tersebut, ya. Ternyata Rasulullah juga pernah mandi besar bekas mandi yang dipakai airnya oleh istrinya yaitu Maimunah ini. Sahih Muslim. Ada lagi hadis wali ashabus sunnah. Nah, ini sunan siapa? Kalau bicara masalah sunan identik dengan Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu dan sunan-sunan yang lain, Sunan Darimi dan lainnya itu. Tapi yang jelas kalau misalnya Bukhari tidak ada, di Muslim tidak ada itu. Ya. Ikhtasalah itu ini. Rasulullah pernah mandi. Itu sebagian azwaj istri-istrinya itu. Nabi SAW itu. Jadi Rasulullah pernah mandi, airnya bekas dipakai mandi salah seorang istri-istri Rasulullah. Wijah dalam sebuah tempat atau katakan jeding dari bahasa kita. Fajaa maka ketika itu Rasulullah datang yahtasilu mandi minha darinya dari air yang bekas dipakai mandi istri Rasulullah itu. Fakolat maka salah seorang istri Rasulullah mengatakan siapa di sini ditemukan Aisyah itu. Ini itu. Kuntu junuban. Ketika itu kami mandi junub ya Rasulullah itu. Fakola maka Rasulullah menjawab innal ma sesungguhnya air la yujanibu. Rasul mengatakan air itu tidak menjadi junub ketika dipakai untuk mandi junub. Kata Rasulullah tempat air ya air. Tidak bisa air menjadi junub, menjadi najis maksudnya begitu.
Wasaqah Tirmidzi, hadis ini disebutkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Artinya ketika kita bicara bekas air tadi itu nyun sewu, ketika dipakai normal lah, dicidui mungkin ya istrinya tadi itu, kemudian masih sisa dipakai oleh Rasulullah mandi besar, tidak masalah nonton itu. Hatta dipakai wudhu juga tidak masalah itu. Oke, boleh-boleh saja itu. Selama tadi caranya tadi itu boten nyemplung, boten. Kalau nyemplung boten etis walaupun tidak najis gitu ya. Jadi kok dicemplungi piye gitu. Panasan Pak, ya. Kepanasan gimana itu? Jadi cuy ya gitu. Gak betul tahu adab ngoten niku ya. Jadi. Hadis yang berikutnya nomor 12. An Abu Hurairah. Sebelum kami lanjutkan karena ini temanya bukan masalah air, walaupun bab tawaro, tapi temanya masalah-masalah bersuci dari najis. Di sini najis bukan najis biasa, najis berat. Dalam bahasa fikih najisnya bukan mutawasito, bukan mukhafafah. Mukhafafah itu kan ringan. Mutawasito itu antara ringan dan berat. Yang berat itu najis bukan itu berat. Monggo kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kami senang kalau ada diskusi, dialog, tanya jawab, monggo silakan. Monggo silakan. Kalau tidak ada, kami langsungkan. Karena masih waktunya lumayan, monggo silakan. Tidak ada, berlanjut. Komputer di sini nomornya nggak sama dengan yang aslinya ya. Kami ngopi dari PDF soalnya. Aslinya ini nomor 12, di sini nomor berapa ini? Nomor 9. Berarti ada yang dibuang hadisnya. Nomor 12 hadisnya ini. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tuhur, maksud sucinya. Ina itu bejana itu. Ahadikum, salah seorang di antara kamu, ida apabila atau nalikane walagho, dijilat fihi, dalam inak tadi, dalam tempat tadi, dijilat apa? Al-kalbun, anjing. Ayat nyento di sini Rasul mengatakan bersihkanlah, basuhlah itu 7 marratin, 7 kali basuhan. Ulahunna itu. Pertama ini bisa dibasuh campurannya tadi itu dengan biturab, dengan tanah itu. Ya, atau dengan pasir atau yang lainnya itu. Akhrajul Muslim. Wa fil lahu, dan ada lafaz lain menurut dia, maka air tadi itu yang ada bejana dibuang dulu itu. Sementara wali Tirmidzi, ada di Tirmidzi ukhrahunna, atau yang lain walaupun tidak di awal, mungkin di tengah-tengahnya itu ya, dicampur dengan apa? 7 tadi itu, 1 diantaranya digosok-gosok atau dibersihkan dengan apa? Tanah itu. Aulahuna, atau yang awal. Boleh awal ya, boleh pertengahan. Tapi kalau akhir, tidak mungkin. Kenapa? Mosok akhir nanti diakhiri dengan tanah, tidak mungkin itu. Kelihatannya cuci, tapi kan masih kelihatan kotornya itu. Jadi yang terakhir tentu dengan air. Yang pertama boleh digosok-gosok dulu sebelum dicuci dengan air, dengan tanah boleh, atau pertengahannya itu. Yang lain kan ukhra itu bisa pertengahannya itu. Dari 7 siraman tadi itu. 1 diantaranya bukan disiram, digosok lah itu, dibersihkan dengan apa? Tanah itu. Jadi kalau penjenengan yang sewu, kalau punya bejana nih, teksnya begitu, lafadznya begitu, bejana bunyinya itu. Ya, bejana yang ada airnya dijilat oleh anjing, cara membersihkannya, airnya dibuang dulu, kemudian dibersihkan dengan 7 siraman. Maksud 7 siraman, 1 diantaranya ya, dicampur ya dengan tanah itu. Bisa awalnya, bisa di yang lain masuk pertengahan-pertengahannya itu dengan tanah itu. Timbul pertanyaan, jawab rahimakumullah, lalu bagaimana kalau anjing menjilat barang yang kering, bukan ke bejana yang ada airnya? Ini terjadi debatable khilafiyah, jawab rahimakumullah.
Ngeten iki gak bisa ketemu sampai ila yaumil qiyamah itu. Kalau menurut Imam Syafi'i, walaupun benda kering, pakaian kita, baju kita, dan lain-lainnya itu ya, perkakas kita yang tidak ada airnya kering, kalau dijilat anjing tetap menjadi najis. Itu Syafi'i ya itu. Imam Malik tidak, gurunya tidak, maksudnya kan gurunya Imam Syafi'i itu kan Imam Malik itu. Imam Syafi'i punya alasan dan Imam Malik punya alasan. Apa alasan Imam Malik? Karena menggunakan walahu itu adalah, kalau hewan jidat itu, kalau walahu itu adalah bukan bejana yang kering. Kalau hewan seperti kucing, anjing, kalau menjilat walahu itu adalah basah yang ada airnya. Kalau misalnya benda-benda kering dijilat oleh anjing, dijilat oleh kucing dan lainnya, dalam bahasa Arab namanya bukan walagho tapi lahasa. Itu alasannya dari konteks bahasa. Maka di mazhab Malikiyah anjing itu beda dengan kebiasaan di mazhab Syafi'iyah. Sampai-sampai anjing itu seakan-akan binatang yang terlaknat di antara kita. Nyusew kan? Padahal itu makhluknya Allah. Nyusew. Kami juga dulu kecil-kecil kalau ada anjing kelahiran di jalan-jalan itu diuber-uber gitu, dikejar-kejar itu. Masya Allah. Padahal jamaah rahimakumullah, anjing itu hewan salah satu di antaranya yang menjadi saksi sejarah dan diabadikan dalam soal kafi itu nanti bisa masuk surga itu anjing, jamaah rahimakumullah. Ar-Raqib itu maksudnya anjing yang mendampingi Ashabul Kahfi itu. Setia anjing itu. Jadi ya, maka di masa Malikiyah ditumpah di masyarakat sana sudah menjadi kebiasaan kalau misalnya ada kebun ya dijaga oleh anjing itu sudah menjadi kebiasaan. Kadang-kadang ada orang pakai jubah-jubah itu nyeret anjing, injing anjing sudah menjadi kebiasaan di sana. Karena diperlukan, dibutuhkan di sana. Apalagi zaman modern seperti sekarang ini, untuk melacak sesuatu yang kadang-kadang mendeteksi yang amat rumit itu kan manusia kan tidak mampu, lalu anjing yang mengambil itu. Makanya apa anjing apa itu? Bukan anjing itu yang terlatih itu. Lalu bagaimana begitu? Ya kalau kita ngikuti bahasa Syafi'iyah ya tadi mencuci terus. Tapi kalau ngikuti bahasa Malik ya sudah. Kalau kecuali kalau nyata niki jirat nyata niki ada airnya, baru ini diguang airnya dicuci dengan satu dicampur dengan tanah sampai 3 kali dulu. Apakah boleh diganti dengan sabun? Wah, tidak boleh. Ini ta'abudi ibadah. Walaupun mungkin lebih bersih dari sabun, tapi ternyata penelitian tidak bisa, jamaah rahimakumullah. Sabun tidak bisa mengalahkan dengan bersihnya dengan tanah, dengan pasir. Ada banyak penelitian, jamaah rahimakumullah. Kami pernah menemukan sebuah cerita buku yang ditulis ya, tentang masalah meneliti hati-hati ini, luar biasa. Seorang ilmuwan Jerman punya laboratorium sangat teliti, cermat, dan tertutup labnya tadi. Ia memang suka, orang-orang barat kan suka dengan hewan piaraannya yang paling akrab dengan anjing. Suatu ketika dia keluar, lupa pintunya terbuka, kemudian anjingnya masuk di lab tersebut dalam laboratorium sendiri pribadinya. Ternyata barang-barangnya tadi itu kelihatannya ada yang dijilat oleh anjing itu. Kemudian dia coba dengan membersihkan berbagai macam alat-alat lab apapun itu, pembersih apapun, ternyata dia teliti, cermati dengan alat apa, ternyata tidak bisa bersih sama sekali. Masih ada kuman-kuman yang menempel di alat yang pernah dijilat oleh anjing tersebut. Dicoba dia dengan cara menurut hadisnya tadi Islam itu, diterapkan itu. Yakin betul ternyata, oh betul ini hadis ini. Rasulullah itu nggak pernah ngaji kedokteran itu. Ternyata Rasulullah hebat, ini amaknya juga tadi. Dicoba dengan dibersihkan dengan tanah, kemudian dibilas-bilas, kemudian dilap, dilihat bersih sama sekali, tidak ada kuman sama sekali saat itu. Luar biasa jamaah rahimakumullah. Itulah wahyu Allah. Gak main-main, Rasulullah tidak pernah ngaji ke dokter. Rasulullah itu gak pernah ngaji ke dokter, tapi Rasulullah anatomi manusia tahu. Siapa yang ngajari? Dibayangkan. Rasul kita itu jumlahnya berapa itu? 300 berapa itu? Itu hadis Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak pernah belajar di anatomi ke manusia, tubuh manusia. Kenapa Rasulullah tahu? Ini wahyu jamaah rahimakumullah. Orang-orang barat itu. Oh betul Rasulullah itu, masya Allah. Nabi betul, ya Nabi betul nggak Rasulullah gimana sih? Jadi begitu mereka itu masuk Islam ya karena berkat penelitian kata ini. Jadi tidak bisa diganti walaupun misalnya ada alat ya, misalnya bisa yang bisa bersihkan daripada tanah, tidak bisa itu. Karena ini ta'abudiyah. Bahkan kalau mazhab Daud Al-Dhairi ini dicuci, ini dipasir dan macam-macam itu bukan karena najisnya, karena ini ta'abudi, karena ibadah saja itu.
Kita itu ibadah saja, bukan karena masalah najisnya anjing itu. Begitu pendapat Adawiri itu. Karena ada perintah begitu ya kita lakukan. Ta'abud di ibadah itu. Sami'na wa ata'na. Jadi ya warahmatullahi sekali lagi perdebatan masalah najisnya jilatan anjing sampai hari kiamat tidak akan bisa tuntas, tidak bisa ketemu. Ya saling menghormati saja. Jadi kalau panjenengan misalnya menggunakan Safiyah atau niku ya. Tapi kalau tarjih insya Allah sangat dekat dengan Safiyah dalam kitab Toharonya itu. Ya. Tapi kalau ini madhab Malik tidak menjadi najis. Bahkan dalam Al-Quran ketika anjing itu dilatih untuk ajak berburu hewan yang ditangkap dengan cara dilepas, silakan buka dalam surah Al-Maidah ayat berapa, ayat 3 atau ayat 4 di sana itu. Yu'allimuna mukallibin kalbun kan. Hewan-hewan yang dilatih untuk ajak ketika dilepas baca bismillah, nanti tangkapannya kalau misalnya dia meninggal dunia bisa dimakan. Di sana alasan Imam Malik ini buktinya tidak diperintahkan untuk mencuci kok ketika digigit oleh anjing itu. Kalau najis tentu ada di sana di dalam Al-Quran ada diperintahkan mencuci kata Imam Malik itu. Bahkan ketika itu adalah ada sahabat mengatakan bagaimana ya Rasulullah ketika kami melatih anjing kemudian kami lepas pakai bismillah, dia ternyata ditangkap, dihabisi ya Rasulullah, tinggal kepalanya saja Rasulullah. Bagaimana kepalanya? Tidak boleh kamu makan. Karena dia itu adalah ngajak untuk dimakan sendiri, bukan untuk kamu. Sisanya itu batang, kata Rasul. Tapi kalau dia menangkap buruan tadi, katakanlah kijang atau yang lainnya, ditangkap meninggal dunia, itu sah untuk kamu makan. Berarti dia memang bukan untuk dimakan kebutuhan anjing tersebut. Begitu jawab rahmatullah ya. Jadi itulah alasan-alasan Imam Malik ketika mengatakan bahwa anjing itu jilatannya baru najis kalau misalnya ada airnya tinggi di bencana dijilat oleh anjing baru najis. Seperti itu beritanya itu. Kalau kering-kering seperti ini tidak najis. Itulah khilafiyah. Monggo sampai di sini dulu karena sudah jam 8 lebih seperempat. Ada pertanyaan monggo silakan. Silakan. Betul itu cukup? Baik. Kok cukup? Mudah-mudahan insya Allah ini paham insya Allah. Demikian jamaah rahimakumullah apa yang kita gaji, saling mengingatkan dalam sini nomornya nggak sama. Dalam kitab aslinya pada nomor urutan tadi nomor 12 yaitu mencuci jilatan anjing. Insya Allah yang akan datang sampai pada hadis urutan nomor 13. Tidak banyak kok di Bulughul Maram hadisnya itu sekitar 2000 tidak sampai sekitar 1800 berapa itu nomornya ada semuanya itu. Mudah-mudahan apa yang kita gaji bersama-sama ini bisa paling tidak bisa berikan tambahan ilmu, mencerahkan kita, dan sekali lagi kalau sudah punya pandangan-pandangan yang luas, insya Allah kita tidak saling menyalahkan, gak gontok-gontokan lah, gak saling ini keliru ya. Biasanya orang begitu kan biasanya gak luas pandangannya itu. Jangan suka mudah mengatakan orang yang berbeda dengan kita keliru, jangan itu. Karena mungkin barangkali perbedaan tersebut mereka punya alasan dan punya hujjah. Apabila ada keliru khilaf kami nyampaikan, wajar sebagai manusia biasa ya, banyak salahnya. Oleh karena kami mohon apa yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.